Kamu tahu nggak Sil, saya lagi seneng banget hari ini. Senang kenapa Bu? Bagi-bagi dong. Jadi, saya diundang ke acara podcast gitu, tapi bintang tamunya bukan cuma saya. Ada Bu Wiryo juga. Jujur saya kagum banget sama Bu Wiryo. Saya tuh selalu searching soal dia, terus kayak keren banget sih. Bu Wiryo yang kerja sama Pasaka itu Bu? Ibu yakin? Kagum sama dia, nggak salah? Maksudnya? Kayaknya Bu Wiryo itu nggak sehebat yang Ibu pikir deh. Soalnya Bu Wiryo itu tuh orangnya nyebelin, terus galak. Pasaka aja kalau setiap abis meeting sama dia nih, keluar ruangan tuh langsung marah-marah sendiri, bete sendiri Bu. Masa sih? Emang galaknya gimana? Ya, Sisil sih juga dengar dari orang, Bu. Dan belum tahu detailnya tuh kayak gimana. Tapi beneran deh, Bu. Pasaka aja bete, Bu, sama dia. Vin? Vin? Di sini juga? Iya, tadi aku habis lunch meeting sama klien. Lagi lunch berdua. Iya. Oke. Oh ya, Vin, gimana keadaan Mbak Riri? Riri baik dia sehat. Iya, nanti aku kasih tahu kalau ketemu kamu ya. Aku harus balik dulu kantor, ada meeting lagi. Oke, Oke. aku tinggal ya. Yuk, Sil. Kenapa ya Galvin harus bohong soal Mbak Riri? Bu, kenapa kok bengong? Enggak. Bentar ya. Bentar saya. Vin. Tunggu, Vin. Iya. Sorry, aku nggak semestinya ikut campur urusan rumah tangga kamu sama Mbak Riri. Cuman aku tahu kamu lagi ada masalah kan sama Mbak Riri. Arin, kamu ketemu Riri. Aku seharusnya merahasiakan ini sih dari kamu. Cuman aku nggak tega aja ngelihat Mbak Riri kan lagi hamil juga. Terus dia tadi pagi aku nggak sengaja ketemu dia di jalan bawa koper sendirian. So ya aku juga yang bantuin Mbak Riri untuk cari tempat tinggal sementara. Jadi kamu tahu Riri ada di mana? Arin, tolong kasih tahu alamatnya di mana. Aku mau menyelesaikan semua masalah aku sama dia. Oke, aku kirim ke kamu. Terima kasih banyak, Erin. Aku nggak tahu lagi kalau nggak ketemu kamu, aku nyari Riri di mana. Makasih ya. Sama-sama. Semoga masalahnya cepat selesai ya. Iya. Aku jalan ya. Ya. Mari Mas, ikut saya. Ini Mas, makam perempuan yang bernama Anjani. Ternyata benar. Wanita bernama Anjani ini sudah meninggal. Terus aku harus gimana sekarang? Maafin aku ya, Ri. Udah jadi suami yang jahat sama kamu. Aku nggak tega lihat kamu tinggal di kontrakan kayak gini. Kita makan, baby.
Coki. Kenapa Coki ada di sana? Apa mereka berdua emang sedekat itu? Jangan-jangan memang benar. Anak yang dikandung Riri sekarang bukan anak aku, tapi anaknya Coki. Sudah dong. Mau ngapain lagi lo nemuin gue? Gak puas lo ngerusak rumah tangga gue, Coki? Hah? Relax dong saya. Orang hamil tuh jangan marah-marah. Kasihan babynya. Ya lo tau lah, Ri. Gue datang ke sini dengan tujuan yang sama. Gue lagi butuh duit. Duit? Lo pikir gue ini bank berjalan apa? Gara-gara mulut lo, rumah tangga gue rusak. Gue juga udah gak punya duit sekarang. Gue diusir dari rumah Mas Gavin. Hah? Serius lo? Kok bisa diusir? Oh, jangan-jangan lo ketahuan selingkuh ya? Enak aja mulut lo. Gue diusir cuman gara-gara mulut lo yang bilang ke Mas Gavin kalau kehamilan pertama gue itu dari benih lo. Jadi, gue gak ada alasan lagi dong minta duit sama lo kalau gitu. Lo pergi gak? Lo pergi. Tunggu dong. Pergi. Ya, sebentar dulu dong. Pergi gak? Iya. Pergi. Gimana? Ada yang kurang nggak dari makanan atau minuman di kafe ini? Nanti kalau misalnya ada komplainan gue langsung sama Yuna aja ya. Hai Besti. Halo. Lo mau pesen apa? Biar gue pesenin ya? Gak usah. Gue mau ngobrol sama lo. Serius nih kayaknya nih. Ada apa? Enggak seserius itu. Jadi gue bentar lagi mau adain acara launching produk untuk remaja. Oke. Terus gue mikir enaknya di mana tempatnya dan gue mikir kayaknya tempat ini cocok sih. So gimana? Lo mau bantuin gue nggak buat ngehandle semuanya dari distribusi, konsumsi dan semuanya deh pokoknya. Bentar, ini lo serius mempercayai itu ke gue? Iya. Wah, gue seneng banget sih kalau lo ada di kafe gue, Rin. Ya, gue bisa sekalian promosi kan. Iya sebenarnya karena itu juga sih makanya gue pilih di sini. Dan gue lihat kayaknya tempatnya kan asik buat anak muda, buat remaja. Gue nggak pengen yang terlalu formal-formal kayak di gedung gitu loh. Oke kalau gitu, nanti urusan dekor untuk persiapan semuanya biar gue yang handle. Oke, thanks ya udah percaya sama gue. Thank you juga udah mau bantuin gue. Oke. Lo mau minum? Boleh, tapi free nggak? Free buat Bu Bos. Free, tenang aja. Saka, kamu udah balik? Ya. Gimana rumahnya Jani? Ya aku udah kesana tadi tapi Anjani yang tinggal di sana tuh udah meninggal ya. Kamu yakin, Saka? Iya aku udah datang langsung ke kuburannya.
Iya, tapi kan bisa aja Anjani yang kamu maksud itu bukan Anjani yang kamu cari. Secara nama Anjani itu kan banyak. Iya kamu bener juga sih, tapi Kamu tenang aja, biar aku bikinin kamu minuman hangat dulu ya. Biar kamu relax. Pula kamu. Gimana? Kamu udah ketemu sama Riri? Apa aku kasih tahu mama ya? Tapi kayaknya jangan dulu deh. Nanti masalahnya malah tambah rumit. Vin, Belum, mah. kemana ya dia? Apa mungkin Riri pulang ke rumah orang tuanya, mah? Vin, kalau emang bener Riri itu pulang ke rumah orang tuanya, nggak mungkin orang tuanya tuh diem aja ngeliat anaknya pulang seperti itu. Pasti nelpon kamu lah. Ya udahlah, Vin. Kamu gak usah lagi pikirin dia. Buat apa coba? Nggak guna juga. Udah, mendingan sekarang kamu mandi, istirahat. Pasti kamu capek kan? Ya, Galvin masuk dulu ya, Mang. Bibi? Kok ada Biis? Iya, kata ibu selama mereka di Singapura, Bibi di sini dulu sama Don Arin. Kok Mami nggak bilang-bilang ya, tapi seneng sih. Yeay. Rumah jadi rame. Kan nggak apa-apa ya. Lagian kan sekarang kan Pedro kan setiap hari antar jemput Don Arin, jadi kan lebih gampang. Nanti setiap hari Bibi masakin yang enak-enak buat Don Arin sama masakan, ya. Pokoknya Pedro dan Yasmin siap melayani Tuan Putri. Makasih ya Pedro, Sama-sama. makasih ya Bias. Sama-sama. Nanti jangan lupa kalau lagi masak, ajarin. Siap, nanti Bibi ajarin. Ai siap tuh jadi komentatornya. Emangnya bola? Aku boleh masuk gak ya? Ayo boleh. Kalian boleh bercengkerama lagi kok. Boleh. Kalian boleh bercengkerama Istirahat lagi. ya. Kalian boleh ngobrol-ngobrol lagi ya. Kenapa sih? Kebiasaan gitu loh kalau kayak gitu. Kalau Nana Arin lagi ngomong aja ngikut. Ih, Di situ juga ngomong, udah bikin kopi sana. benci. Aduh. Nyuruh-nyuruh. Bisa. Ayo bikin bareng. Kopi. Bareng. Berdua lebih enak kan bikinnya. Bareng. Maksudnya aku yang buat. Sana. Ih. Lo ngapain ngajak gue kesini sih, Tom? Gue mau cariin kado buat nyokapnya Yuna. Ya ngapain gue? Emang lo gak malu kesini? Kita cowok loh. Ya emang kenapa? Terus gue mau ngajak siapa lagi ke sini? Ya kan lo bisa ngajak Yuna. Lagian Yuna pasti lebih ngerti lah kayak gini-gini. Gue nggak ngerti. Pasti ketahuan lah gue, Bon. Gue kan mau ngagetin dia juga. Gimana sih lo? Udah, ayo. Ya. Aduh apa lagi nih nggak ngerti gue. Nah, nih. Ini lipstick nih bagus nggak, Bon? Lo nanya gue? Yang mana gue tahu tuh. Lagian itu kalau lo mau tahu, lo harus pakai dulu. Ya udah lo coba. Enggak. Enggak. Mbaknya ini gimana? Ya, enggak, lu aja tuh. Lo kalau bener-bener teman gue, lo harus bantuin gue nih.
Mending gue resign jadi temen lo. Ayo Bon, please Bon. Udah Bon, bantuin gue. Cumi. Dikit doang, Enggak, ogah. Takut sih. Jadi takut ya sendirian. Telepon Mas Kelvin aja ya. Enggak deh. Riri. Kenapa sih kamu sampai ngelakuin hal bodoh kayak gitu? Kalau kamu nggak bodoh kayak gitu, pasti malam ini kamu udah bisa sama-sama Mas Kelvin. Sayang. Hey. Hai sayang. Capek ya kerjanya ya? Enggak, santai aja. Mau makan nggak? Bias masak enak banget lo tadi. Bias? Jadi selama Mami sama Papi di Singapura, Bias sama Pedro bakal di sini nemenin kita. Bagus dong. Berarti kan kalau aku kerjanya sampai malam, ada yang nemenin kamu di rumah. Oh ya Mas, tau nggak? Jadi aku diundang podcast. Terus bintang tamunya itu aku sama Ibu Wiryo. Podcast apa sayang? Podcast tentang businesswoman gitu sih. Intinya aku udah searching soal Bu Wiryo. Terus aku kayak kagum banget sih sama dia. Karena kayak nggak habis pikir ada loh perempuan yang punya pemikiran kayak gitu, out of the box dan kayak... Aku juga nggak habis pikir sih sama dia. Kok bisa ada orang kayak dia ya? Aku aja abis dibikin kesel sama dia sayang. Kenapa sih? Kok Sisil juga ngomong gitu tau? Katanya kamu setelah meeting sama dia tuh kamu langsung kayak bete gitu mukanya. Gimana aku nggak kesel coba sayang? Aku udah jelasin panjang lebar tentang planning ke depan project seperti apa. Aku udah jelasin detail sayang. Dan menurut dia tuh nggak bagus. Dan menurut dia tuh aku di bawah standar dia. Diminta revisi berkali-kali, revisi lagi. Aduh, pusing pala aku. Menurut aku sih itu bagus ya Mas. Artinya dia perfeksionis. Karena kalau misalnya dia nggak kayak gitu, dia nggak bisa mengambil keputusan yang tepat. Dia pengen kamu bikin semau dia dan seperfect mungkin. Menurut aku itu bagus. Kamu belain dia sih, bukan belain aku. Bingung. Enggak, maksudnya bukan mau belain dia Mas. Bukan, cuman ya nggak tahu. Aku juga kayak gitu. Belain dia. Enggak, aku nggak belain dia. Soalnya aku juga perfeksionis orangnya, jadi aku tahu rasanya gimana.